teman-teman, jumpa lagi nih. Di video kali ini, saya akan menceritakan sejarah mengenai Museum Sangiran. Apa itu Museum Sangiran, dan apa saja isi dari Museum Sangiran tersebut? Museum Sangiran merupakan museum arkeologi yang terletak di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Di museum ini, kita dapat belajar secara langsung mengenai pola kehidupan manusia purba pada zaman prasejarah. Sebelumnya, pada tahu gak sih, apa itu manusia purba? Manusia purba adalah manusia yang hidup pada masa prasejarah, sebelum dikenalnya tulisan. Zaman prasejarah ini berlangsung sekitar 2.500.000 tahun yang lalu, hingga 200.000 tahun yang lalu. Oh iya, ada fakta menarik dari Museum Sangiran nih. Sebelum menjadi Museum Sangiran, museum ini dahulunya adalah laut dalam yang dikelilingi oleh Gunung Lawu Purba, Gunung Merapi, dan Gunung Merbabu. Masa perubahan alam Sangiran ini dapat terbagi menjadi 4. Masa pertama yaitu masa Kaliban, masa di mana Sangiran masih berupa laut dalam yang dihuni oleh berbagai biota laut. Kedua adalah masa Pucangan, masa peralihan dari laut dalam menjadi daratan. Ketiga adalah masa Kabuh, masa di mana hewan dan manusia purba mulai menghuni bumi kita ini. Dan yang terakhir yaitu masa Lotopuru. Masa ini, hewan dan manusia purba mulai punah dan menjadi fosil, yang sekarang dapat kita lihat di museum ini. Ini adalah fosil bentuk tanah yang telah mengalami masa perubahan alam Museum Sangiran. Fosil ini merupakan bukti bahwa Sangiran dahulu pernah dihuni oleh hewan laut. Fosil tersebut adalah gajah purba yang ditemukan di Sangiran ini. Berbeda dengan gajah zaman sekarang, gajah purba ini mempunyai gading yang sangat panjang. Nah, fosil tersebut merupakan fosil buaya yang pernah mendiami rawa-rawa pada masa Pucangan. Ini adalah fosil yang hidup di masa Kabuh, di mana banyak hewan-hewan purba kala itu. Memasuki fosil manusia purba, jenis-jenis dari manusia purba di Indonesia ada banyak sekali. Namun, yang dapat kita ketahui ada 3, yaitu 1. Meganthropus palojacanicus, 2. Pithecanthropus erectus, 3. Homo sapiens. Mereka adalah manusia purba yang mengalami fase perubahan otak dan postur tubuh sebelum menjadi manusia sempurna seperti sekarang. Corak kehidupan mereka dahulu juga berbeda dengan kita sekarang. Jenis manusia purba Meganthropus dan Pithecanthropus dahulu suka berpindah-pindah tempat atau disebut sebagai nomaden. Alasan mereka berpindah tempat karena mereka suka mencari makan dengan cara berburu food gathering. Sedangkan Homo sapiens mulai hidup menetap atau sedentar dan beralih mencari makanan dengan bercocok tanam. Gambar di atas adalah dimulainya penelitian mengenai fosil purba yang ditemukan oleh peneliti dari berbagai benua. Ini adalah alat yang digunakan manusia purba zaman dahulu untuk berburu hewan. Peralatan yang digunakan dahulu masih bersifat kasar dan terbuat dari batu.
Ini adalah kerangka kepala manusia purba Homo erectus arkaik, tipik, dan progresif. Mari kita berlanjut ke ruang pamer 2. Di sini kita dapat belajar mengenai pembagian zaman praaksara. Menurut geologi, terbagi menjadi 4, yaitu Arkazoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Arkazoikum atau Azoikum terjadi sekitar 2.500.000.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri dari zaman itu, bumi masih panas dan belum ada kehidupan. Duan Paleozoikum terjadi sekitar 340 juta tahun yang lalu, memiliki ciri-ciri munculnya kehidupan mikroorganisme. Duan Mesozoikum terjadi sekitar 140 juta tahun yang lalu. Di masa ini, muncullah reptil raksasa dinosaurus. 4. Mesozoikum terjadi sekitar 60 juta tahun yang lalu. Di masa inilah hewan dan manusia purba hidup di bumi. Fosil-fosil di atas merupakan fosil yang pernah hidup di zaman Mesozoikum. Nah, gambar ini adalah perubahan otak yang dialami manusia purba dari masa ke masa. Gambaran tersebut adalah manusia purba yang selalu mengalami perubahan fisik dan otak. Inilah sejarah para peneliti yang melakukan penelitian dan menemukan fosil hewan dan manusia purba di Indonesia. Ini adalah gambaran manusia purba zaman dahulu ketika sedang berburu hewan untuk makanan mereka. Fosil tersebut merupakan hewan-hewan yang telah diburu dan dimakan oleh manusia purba. Alat-alat yang digunakan manusia purba untuk bertahan hidup dan mencari makanan umumnya masih terbuat dari batuan. Ada yang bersifat kasar dan halus. Peralatan yang masih kasar seperti kapak genggam, pelakis, dan lainnya. Sedangkan yang halus seperti kepak lonjong, beliung, dan lain-lain memasuki ruangan terakhir, yaitu masa kemasan manusia purba di mana kehidupan manusia mulai sempurna. Masa inilah kehidupan manusia purba telah berakhir dan digantikan dengan manusia modern, atau yang sekarang kita sebut Homo sapiens. Itulah tadi perjalanan sejarah kehidupan manusia purba yang ada di Museum Sangiran ini. Dari museum ini, kita dapat belajar bagaimana kehidupan nenek moyang kita dahulu, serta dapat melihat secara langsung fosil-fosil yang merupakan bukti nyata sejarah kehidupan purba di Indonesia. Sampai sinilah cerita kita hari ini. Terima kasih telah menonton video saya. Mari bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.